ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom, good morning adik-adik, selamat pagi. Ya, luar biasa ya, kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan bagi kita semua. Ya, gimana kabar adik-adik semua di rumah? Ya, puji Tuhan, senantiasa sehat ya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Yuk, saat ini kita mau kembali beribadah sekolah minggu ya. Meskipun masih tetap online, tapi tidak pernah mengurangi semangat kita untuk memuji dan belajar firman Tuhan. Ya, yuk kita mau mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama bersekolah minggu, memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi Tuhan akan tolong kami supaya kami suka untuk belajar mendengar firman Tuhan. Sehingga dari hari ke hari Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan, boleh semakin mencintai Tuhan, dan boleh semakin mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, senantiasa kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Dan saat Tuhan memanggil kita, hendaknya kita menjawab, ya aku siap Tuhan. Ya, yuk kita mau bangkit berdiri semua, kita mau nyanyi, dengar Tuhan panggil sama. Tuhan mengasihi kita meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan sayang kita. Ya adik-adik, yuk kita mau mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Sayang padaku dan sayang kita semua.
Shalom adik-adik, ya kita bertemu lagi ya dalam ibadah kita kembali online dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita ibadah untuk tatap muka. Kita kembali lagi ke online ya, ibadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah kepada Tuhan. Yuk kita akan mulai ibadah kita. Terutama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik kepada kami, sehingga sampai saat ini Tuhan telah menolong kami, memberkati kami, hingga hari ini kami boleh dapat bernafas, kami boleh dapat menikmati ciptaan Tuhan dalam hari ini, dan kami boleh dapat juga ibadah online di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh dapat serius, kami boleh dapat mengerti arti dari firman yang akan kami belajar bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Sebelum Kak Agung mulai, masih ingat gak Kak Agung terakhir kemarin cerita tentang apa ya? Soalnya cerita yang ini nanti bersambung dari cerita Kak Agung kemarin. Ada yang masih ingat? Agak lama ya kemarin ya firmannya ya. Karena kita membahas tentang apa? Oh iya, 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi pada bangsa Israel? Bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari negeri Mesir. Dan saat ini kita akan melihat lanjutannya. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel selanjutnya? Ayo kita buka Alkitab kita di kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran. Pasalnya yang ke-14 ya, pasal 14, Keluaran pasal 14. Ayatnya yang ke-15 harusnya ya sampai selesai, 15 sampai 31. Tapi kita akan baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Nanti sisanya dibaca sendiri ya. Oke. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Kak Agung akan bacakan ya. Adik-adik menyimak Alkitabnya. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ya, amin. Nah, ceritanya seperti yang Kak Agung sampaikan tadi, judulnya sudah tahu ya, apa judulnya tadi? Ya, menyeberangi laut Teberau. Mungkin sudah ada yang pernah dengar. Nah, saat ini kita akan belajar lagi. Cerita yang sebelumnya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena terakhir tulah ke-10 ya. Tulah ke-10 apa? Masih ingat? Yang sedih-sedih, tulah ke-10. Oh, anak sulung mati. Setelah itu bangsa Israel diizinkan keluar dari
dari tanah Mesir. Nah, pada waktu keluar kan otomatis dia melakukan perjalanan, ya kan, keluar naik apa? Ya, nah ada naik kuda, ada yang jalan kaki, kalau membawa harta bendanya ditaruh di kudanya ya. Nah, dia berjalan keluar dari tanah Mesir, perjalanan melewati apa? Padang gurun. Di sini siapa yang pernah melihat padang gurun? Belum ada. Oh, di TV Kak Agung. Oh iya, di TV ya. Kalau kalian ke pantai kan ada pasir ya, itu ya. Pasir yang luas lah, itu padang gurun tuh isinya apa? Isinya pasir. Pasir yang sangat luas. Jadi kanan kiri pasir semua. Jadi kalau di padang gurun hawanya apa? Hawanya panas ya, kalau pagi siang tuh panas, kalau malam dingin. Ya, karena tidak ada apa? Tidak ada tumbuh-tumbuhan, jadi anginnya kenceng. Nah, saat perjalanan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengirim apa untuk menjaga mereka kalau pada waktu siang? Di sini kita tadi sudah membaca tiang, kalau siang apa? Iya, sudah dinyanyikan juga tadi ya. Kalau pagi siang itu ada tiang awan. Maksudnya apa tiang awan? Tiang awan itu melindungi. Kalau kita siang hari panas, di atas kita ada awan, makanya apa? Kita jadi tidak kepanasan. Wah, cara Tuhan sangat luar biasa ya, melindungi bangsa Israel. Wah, tiang awan. Jadi mereka jalan di padang gurun dengan aman. Tiang awan itu mengikuti terus. Kuasa siapa itu? Kuasa dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Terus kalau malam, ayo malam apa? Ayo, iya, ada tiang api, ada nyala api yang menjagai mereka supaya kelihatan jalannya. Kalau ada api, ada sinar, seperti sinar ya kan, sinar terang itu, mereka bisa berjalan. Ya, perjalanan dilakukan. Nah, tibalah suatu saat di padang gurun, Musa berhenti, kemudian apa yang terjadi? Ternyata di belakang mereka apa coba? Ya, tentara Mesir, pasukan Mesir berkuda sedang mengejar mereka dan Firaun. Waduh, katanya boleh pergi, tapi kok dikejar lagi? Ingat pada waktu tulah itu, tulah 1 sampai dengan 10, Firaun selalu berubah hatinya, ya kan? Nah, sehingga dia boleh melepaskan, gak jadi, lepaskan, gak jadi. Akhirnya tulah ke-10 dilepaskan. Demikian juga ini, setelah bangsa Israel keluar, tiba-tiba berubahlah pikiran dari Firaun. Wah, kita harus perlu bangsa Israel untuk kita perbudak lagi, ya kan? Kita kerja lagi, wah dikejar. Terus apa yang terjadi? Ya, para penduduk, para rakyat Israel yang bersama-sama dengan Musa tadi, takut apa takut ya? Takut ya, di belakang kita sudah dikejar pasukan dari Mesir, pasukan Firaun mengejar kita. Bagaimana Musa? Wah, apa yang dikatakan Musa? Nah, di ayat 14, ingat, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya apa? Kita mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa. Kamu tenang saja, Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Wah, dia takut. Wah, gimana Pak Musa? Ini harusnya kita jangan lari, kita balik aja ke Mesir. Biar enggak apa-apa dijadiin budak, kita enggak apa-apa. Waduh, ada yang begitu. Tapi ingat, ya kan, firman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian, ayat 15, kepadaku, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Wah, berangkat kemana? Bukan mundur, tapi berangkatnya maju terus. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu itu, tiang awan yang melindungi bangsa Israel itu senantiasa
melindungi dia. Wah, akhirnya terus ayo kita jalan terus. Nah, tetapi apa? Bangsa Mesir tetap ngikutin di belakangnya. Iya kan? Tiba-tiba apa yang terjadi? Bangsa Israel ketemu sesuatu. Di depan mereka ini apa? Wah, laut. Waduh, dikejar. Bangsa Israel dikejar mentok. Kemana? Ke laut. Wah, ini. Kalau sudah sampai laut berarti terus gimana kita? Kalau ke laut apa kita mau berenang? Wah, capek, nggak mungkin lah ya. Sia-sia kan menyeberangi laut. Laut apa namanya? Laut Teberau. Ya kan, Laut Teberau itu sangat panjang sekali. Sekarang namanya Laut Merah itu ya. Laut Teberau itu sangat panjang. Apa yang terjadi? Wah, semua apa namanya penduduk Israel, wah gimana Musa? Nah, tetapi firman Tuhan kepada Musa tadi apa? Iya, Tuhan akan berperang untuk kamu, ayat 14 ya kan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dengan cara bagaimana? Iya, ayat 16. Dan engkau, Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu kemana? Ke atas laut dan belah airnya sehingga orang Israel itu bisa berjalan di laut yang kering, terbelah. Terus apa yang dilakukan Musa? Benar. Dia mengangkat tangannya, mengulurkan tongkat itu ke laut, Teberau. Airnya terbelah. Air terbelah. Wah, bangsa Israel pada gumun, heran, takjub. Kok bisa ya? Laut Teberau yang gede sekali, tinggi, bisa terbelah jadi dua. Jadi di tengah-tengah ini kering, dataran. Jadi tembok kanan kiri ini air. Kira-kira ada enggak kejadian itu yang pernah ada di dunia ini? Enggak ada ya. Kalau akuarium ya, disekat sama kaca bisa kita ya kan lihat. Tapi itu enggak ada kacanya. Itu terbelah jadi dua. Terbelah jadi dua. Apa yang diperintahkan Tuhan? Oke, kita lanjut. Ya, bangsa Israel masuk menyeberangi Laut Teberau. Kering ya, wah dia lihat kanan kiri, kanan kirinya air, wah ada yang gemeter takut, tapi ada yang seneng ya gembira, wah dia cepet-cepet lari, ayo cepet, ayo kita selak. Ini apa di belakang sudah ada apa tentara Mesir. Nah, apa yang terjadi? Wah mulailah mereka menyeberang. Tetapi ingat, sebelum mereka menyeberang, Tuhan melakukan apa? Ya, Tuhan mengirimkan tiang awan untuk mengelabui mereka. Mereka maksudnya mengelabui tentara Mesir yang di belakang. Yang tiang awan sementara di depan tadi dikirim Tuhan, di belakangnya di antara tentara Israel dan tentara Mesir. Mereka dikelabui supaya jalan mereka tidak kelihatan. Hingga Musa dan bangsa Israel bisa menyeberang Laut Teberau itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, sampai dia berjalan pelan-pelan, ayo tetap maju terus. Hingga malam tuh tetap jalan dia. Jalan. Bener, tentara Mesir sama Firaun datang. Dia apa? Dia ikut menyeberang, waduh, wah pada lihat ke belakang, wah itu tentara Mesir kok menyusul kita. Nah, apa yang dilakukan Tuhan? Ya benar. Selanjutnya Tuhan membuat apa? Membuat kereta yang ditunggangi tentara Mesir itu rodanya miring, ya kan? Miring gitu ya kan? Karena berjalan rodanya miring, dia bingung kan, kudanya bingung. Wah, terjadi kekacauan di situ. Tapi bangsa Israel tetap jalan sampai dengan tepi. Lah, kemudian setelah itu tentara Mesir takut ya.
Loh, ini kok kudanya kok di luar kendali, padahal semua sudah masuk di tengah-tengahnya. Ya, setelah bangsa Israel sampai di tepi Sungai Tebrau, sudah selamat ya menyeberang, apa yang dilakukan Musa? Lalu Tuhan menyuruh Musa lagi, Musa, ulurkanlah tanganmu supaya air itu menutup kembali, ya kan? Ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, orang mereka yang berkuda. Benar. Begitu Musa mengangkat tangannya, orang Mesir berbalik. Waduh, orang Mesir mau berbalik, apa yang terjadi? Ya, kira-kira kecepatan kereta dengan kecepatan nutupnya air cepat mana? Iya, cepat nutupnya air. Dan air itu kembali menutup. Yang semula terbelah kan? Terbelah. Kemudian Musa mengelurkan tongkatnya yang difirmankan Tuhan. Tiba-tiba dia tertutup. Apa yang terjadi dengan Firaun dan tentaranya? Apa yang terjadi? Iya, mereka tertimbun air. Tingginya air berapa? Tinggi banget ya. Kalau kedalaman laut itu mesti lebih dari 10 meter, ya kan? Ketutup semua. Kira-kira selamat enggak Firaun dan tentaranya? Ya, air laut tertutup, Firaun beserta tentara Mesir tewas, ya kan? Meninggal. Ya, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Wah, setelah sampai tepi, mereka baru mengetahui bahwa Allah yang selama ini, ya kan, selama ini memelihara mereka di Mesir, benar-benar Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menolong mereka, ya kan. Wah, mereka bergembira, mereka memuji Tuhan, ya kan. Ayat 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jadi orang Mesir yang ada di situ mati semua, ya kan. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka apa yang dilakukan? Takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi bangsa Israel bersukacita, juga dia akhirnya takut kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka, ya kan? Wah, berarti bangsa Israel ini beruntung apa beruntung? Ya, sangat beruntung. Bangsa Israel sangat beruntung karena dia takut kepada Tuhan, kepada Allah, dia akhirnya diselamatkan. Secara manusia, waktu dia terpepet di pinggir laut, apa yang dilakukan? Pasti tidak ada kan? Mau berenang capek, pasti mati nih. Wah, kita matilah, kita mati. Tapi oleh kuasa Tuhan melalui Musa, akhirnya terbelahlah laut Tebrau, ya kan? Ya. Jadi dalam cerita ini Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, ya kan? Dia sudah dikeluarkan dari bangsa Mesir karena perbudakan, sekarang dia menolong untuk menyeberangi laut Tebrau. Ya. Terus apa dong pelajaran buat kita? Ya, buat kita. Iya, betul. Pelajaran buat kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam kondisi apapun, seperti bangsa Israel yang sudah terpepet, terpojok, Tuhan membukakan jalan. Tuhan menolong. Pertolongan Tuhan itu sempurna, ya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ingat, tapi dengan catatan, kalau kita
sungguh taat sama Tuhan. Di sini siapa yang mau taat sama Tuhan? Iya, kita semua ya, kita semua mau taat sama Tuhan supaya seperti Musa ya, seperti Musa senantiasa dipelihara Tuhan dan dikasihi Tuhan. Ayat hafalan. Untuk ayat hafalan hari ini, Keluaran pasal 15 ayat 2a saja ya, 2a. Sama-sama kita baca. Tuhan itu kekuatanku dan masyurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Gampang ya ayat hafalannya. Keluaran pasal 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ya, seperti bangsa Israel, Tuhan menjadi kekuatan mereka untuk melakukan perjalanan yang sungguh jauh dan perjalanan yang lama. Tetapi kalau mereka menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya, maka kita akan selamat karena Tuhan beserta mereka. Melalui apa tadi? Tiang awan dan tiang api yang senantiasa melindungi, sehingga mereka boleh dapat selamat karena laut Teberau bisa dibelah oleh Musa oleh Tuhan melalui Musa dengan tongkatnya, ya kan? Kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel, Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini pasti juga menolong kita. Ingat, ya kan? Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, puji-pujianku, Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi Tuhan pasti akan menolong kita. Amin ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama berdoa buat kondisi kita yang adik-adik yang belum kemarin masih belum PTM ya, masih online juga ya, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan ya. Oke, kita akan berdoa untuk firman ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang kami boleh dapat dengar bersama, di mana kami boleh dapat mencontoh atau meniru ketaatan bangsa Israel kepadamu, sehingga bangsa ini boleh terbebas dari bangsa Mesir dan Firaun Tuhan. Terima kasih dan ajar kami supaya kami senantiasa taat dan takut akan Engkau, sehingga kami boleh dapat menjadi anak-anak-Mu yang sungguh boleh dapat menjadi berkat di mana kami berada Tuhan. Dan kami bersyukur di mana Tuhan sudah memberkati kami masing-masing di rumah, kami boleh dapat melakukan aktivitas kami Tuhan, belajar kembali lagi online, karena Tuhan akan menolong supaya kami boleh dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sakit, Tuhan akan menjamah, menyembuhkan supaya boleh dapat sehat Tuhan dan boleh dapat melakukan aktivitasnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kiranya Tuhan akan menyertai kami hingga kami senantiasa tiap hari memuji dan memuliakan Engkau sepanjang hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.